Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-15. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 18 sampai 23. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ,
sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan
menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berkat penglihatan dan pendengaran. Kitab suci mengingatkan pentingnya melihat dan mendengar untuk menjadi orang beriman. Berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Berkat penglihatan dan pendengaran, manusia dapat menikmati banyak keindahan tontonan visual maupun keindahan audio, baik natural maupun artifisial. Orang bisa melihat keindahan alam berupa panorama alam maupun kicauan burung, bunyi jangkrik dan kodok. Kita juga menikmati video maupun musik tanpa batas dan tanpa bayar. Penglihatan dan pendengaran adalah anugerah gratis yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada ciptaannya. Tidak ada yang dapat menuntut sebagai haknya untuk diciptakan dengan mata dan telinga yang lengkap dan sehat. Berbahagialah mereka yang mendapatkannya dengan utuh dan sehat. Namun lebih berbahagia siapa yang mendapatkan dan menggunakannya dengan baik dan benar serta bijaksana. Sebaliknya, celakalah kalau orang merusak mata dan telinganya karena salah menggunakannya, terbawa nafsu melihat dan mendengar, tanpa kendali dan tanpa merawat, serta memberinya waktu istirahat bagi mata dan telinga. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja mewartakan bahwa kebahagiaan yang menjadi kerinduan hati setiap makhluk adalah karya Allah sendiri. Allah sumber harapan dan kenyataan kebahagiaan hidup manusia. Ia memberi kebahagiaan tanpa batas dan tanpa syarat. Ia menaburkan benih kebahagiaan itu dalam hati setiap orang. Allah berharap bahwa benih itu bertumbuh dan berbuah melimpah melalui ketekunan manusia untuk mendengarkan dan memperhatikan karya Allah dalam hidupnya. Tindakan Allah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan diumpamakan dengan hujan yang turun dari langit dan menyuburkan semua jenis tanah, bahkan seperti penabur yang menyebarkan benih untuk semua jenis tanah. Allah tidak mengecualikan jenis tanah tertentu yang harus dipilih bagi hujan yang diturunkan atau benih yang ditaburkannya. Semua pantas mendapat rahmat hujan dan benih firman dengan gratis dan berlimpah. Allah menghendaki semua orang dapat berbahagia dengan melihat dan mendengar, percaya dan mengerti serta mengalami kebaikan dan kasih Allah yang tanpa syarat dianugerahkan kepadanya. Lihat, dengar, dan rasakan betapa baiknya Tuhan.
Sebagai orang percaya yang mengenal dan memahami kehendak Allah, setiap orang dipanggil ikut serta bersama Yesus untuk menuntun sesama, teristimewa yang kurang mampu melihat dan mendengar dengan baik dan benar. Menuntun bisa dengan menyingkirkan batu sandungan, melembutkan hati yang keras, atau menyingkirkan kecemasan dari hati sesama. Agar semakin banyak orang mampu melihat dan mendengar kebaikan dan kebenaran pernyataan kasih Allah dalam hidupnya. Dengan bantuan dan tuntunan yang tulus, mereka pun bisa menjadi percaya dan paham apa yang perlu, penting dan mendesak untuk dilakukan dengan mata dan telinga. Agar apa yang dilihat dan didengar mencerahkan mata dan telinganya. Agar apa yang dilihat dan didengar mencerahkan pikiran dan menyucikan hati. Hati dan pikiran yang bersih menjadi tempat subur bagi pertumbuhan iman, harapan dan kasih yang pada akhirnya membuat hidup manusia subur akan kebaikan dan amal kasih sebagai kesaksian dan pernyataan iman kepercayaannya pada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bila Anda adalah orang yang suka melihat dan memperhatikan karya Tuhan, tekun mendengarkan sabdanya, dan setia menurut jalan yang ditunjukkannya, maka mata dan telinga Anda menjadi saluran nutrisi rohani yang bergizi bagi hati dan budi, iman dan pengertian Anda. Dengan demikian, Anda dapat turut menyiapkan lahan subur dan serentak turut menabur bersama Tuhan. Kita tidak hanya menjadi penikmat kelimpahan rahmat kerajaan Allah, tetapi berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kerajaan Allah. Kita bukan hanya pekerja, tetapi ahli waris kerajaan. Berbahagialah dan bersukacitalah pada Tuhan yang mencintai kita tanpa batas dan tanpa syarat. Pandanglah dan dengarkan Dia, dan engkau pasti akan mengalami bagaimana tangan kasih-Nya menuntun langkahmu, hidupmu selalu. Semoga demikian. Amin.